Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Budi Setia Maulana. Saya akan menjadi pembawa acara dalam presentasi kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian bagaimana hal ini bisa mendukung kinerja dari organisasi kita. Saya akan memandu kalian semua melalui beberapa bagian utama, mulai dari pendahuluan, isi materi, dan kesimpulan. Kami berharap video ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk kalian semua. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Selamat menikmati videonya dan semoga bermanfaat. Untuk pendahuluan, saya akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja organisasi. Nah, dalam lingkungan bisnis yang dinamis seperti saat ini, pengelolaan SDM menjadi aspek yang sangat krusial. SDM bukan hanya dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat menentukan keberhasilan organisasi. Nah, pengembangan SDM ini mencakup proses pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja mereka. Di era digital seperti saat ini, kemajuan teknologi membuka peluang besar bagi pengembangan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan pengembangan SDM dalam mendukung tujuan organisasi. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan juga kemampuan karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi baik saat ini maupun di masa depan. Nah, proses ini tuh meliputi pelatihan, pengalaman kerja, penilaian kinerja, dan juga pengelolaan karir. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan melalui pelatihan pengalaman kerja, penilaian kerja, dan pengolahan karir. Proses ini memastikan bahwa karyawan siap untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekarang dan di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa pengembangan SDM itu sangat penting di organisasi. Halo, saya Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih manajemen sumber daya manusia itu penting. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu sangat berperan penting dalam organisasi manapun dan bertanggung jawab untuk mengelola aset terpenting, yaitu orang-orangnya. Nah, berikut ini ada beberapa alasan utama mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Yang pertama, menarik dan mempertahankan talenta. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi, seperti mengembangkan strategi dari rekrutmen yang efektif, lalu membuat deskripsi pekerjaan, melakukan wawancara, dan membuat tawaran pekerjaan. Yang kedua, organisasi tersebut dapat mempertahankan talenta terbaik dan mencegah keluarnya karyawan. Yang artinya, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan serta mengelola keterampilan karyawan dalam organisasi. Nah, yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, di sini MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dari suatu organisasi harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi, kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia itu memiliki peran yang sangat krusial dalam organisasi. Alasannya adalah karena untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, mengembangkan keterampilan karyawan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tanpa manajemen sumber daya manusia yang efektif, perusahaan akan kesulitan mencapai tujuan strategisnya. Nah, itulah penjelasan mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia. Berikut mari kita pelajari mengenai peran teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Audrey Kristiana. Saya Lulu Fauziatul. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pentingnya peran teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran teknologi sangatlah berperan penting bagi manajemen sumber daya manusia. Adapun contoh teknologi yang digunakan termasuk ponsel pintar, software sumber daya manusia yang memungkinkan pengelolaan data karyawan, pelatihan online, dan juga komunikasi antar karyawan supaya lebih efektif.
Seperti yang telah kita ketahui, teknologi memiliki peran sangat penting dan besar dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan jangkauan pelatihan serta pengembangan karyawan. Kemudian ada jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, di antaranya yang pertama itu ada Learning Management System atau LMS. Jadi LMS itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk mendukung pelatihan karyawan melalui kursus-kursus online. Di antaranya ada Google Classroom, Edmodo, Kuiper, dan lain sebagainya. Dilanjut yang kedua ada HR Information System atau biasa kita sebut dengan HIRIS. Nah, kalau untuk HIRIS ini adalah sebuah software yang membantu pengelola SDM untuk informasi karyawan seperti mulai dari penggajian, absensi, tunjangan hari raya, dan evaluasi kinerja. Untuk HIRIS ini juga memungkinkan pelacakan dan analisis data karyawan loh teman-teman. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Applicant Tracking System atau ATS. ATS ini dapat membantu mempermudah proses rekrutmen, karena ATS ini dapat memindai dan juga dapat menyeleksi CV yang sesuai dengan kualifikasi posisi tertentu. Nah, juga dapat menghemat sumber daya, menghemat waktu, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen. ATS ini dapat menyaring berbagai lamaran pekerjaan dengan kriteria tertentu, mulai dari pengalaman pekerjaan, pendidikan, serta keterampilan. ATS ini juga dapat menjadwalkan wawancara atau tolakan otomatis dari sebuah lamaran pekerjaan. Dengan adanya peran dan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia ini dapat mempermudah pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tantangan dan apa saja strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut. Halo, nama saya Nuraini Rahmani Putri S dari kelas MN24C dari kelompok 1 ingin membahas tentang tantangan dalam implementasi teknologi DMSDM atau manajemen sumber daya manusia. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Misalnya, proses rekrutmen karyawan berbakat seringkali memakan waktu. Selain itu, ada risiko keamanan informasi karyawan yang penting untuk melindungi data sensitif perusahaan. Tantangan lainnya adalah memastikan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terstruktur. Untuk itu, ada beberapa poin-poin penting dari tantangan dalam implementasi teknologi di manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, integrasi teknologi baru. Memastikan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analitik data dapat terintegrasi dengan proses SDM tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan manusia. Untuk yang kedua, ada peningkatan keahlian digital karyawan. Mengatasi kurangnya keterampilan digital di kalangan karyawan dan staf SDM atau sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi data. Menangani masalah keamanan data dan privasi serta memastikan bahwa data karyawan dilindungi dari ancaman keamanan. Selanjutnya yaitu keterbatasan infrastruktur. Mengatasi keterbatasan infrastruktur, teknologi yang dapat membatasi efektivitas implementasi teknologi SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, koordinasi antar manajemen atau departemen. Memastikan koordinasi yang baik antara Departemen SDM dan teknologi untuk mencapai sinergi dalam implementasi teknologi. Yang keenam, itu ada kebutuhan khusus karyawan. Mengakomodasi kebutuhan khusus karyawan
yang mungkin tidak cocok dengan solusi teknologi standar atau seperti karyawan dengan disabilitas. Dan yang terakhir, itu ada kebijakan dan regulasi. Mengikuti kebijakan dan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam SDM untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika. Implementasi teknologi dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memaksimalkan manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan tantangan dalam implementasi teknologi di MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai dampak penggunaan teknologi dalam MSDM yang dibahas atau dikemukakan oleh teman saya, Tiwi. Perkenalkan, nama saya Tiwi Nur Anisaras dari kelas manajemen 24C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan teknologi dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi meningkatkan efisiensi kerja, membantu karyawan beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan. Namun, di sisi lain, teknologi dapat menyebabkan pengangguran jika pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai. Selain itu, teknologi juga dapat mengurangi interaksi sosial dan meningkatkan individualisme. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan operasional sehari-hari. Yang kedua, membantu menciptakan nilai tambah bagi organisasi melalui inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pegawai dengan kemudahan akses dan perangkat pekerjaan. Dan yang terakhir, memudahkan pengelolaan cuti dan meminimalkan kesalahan administratif. Lalu dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, dapat mempersempit lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, dapat menurunkan moral sumber daya manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, masyarakat semakin tergantung pada teknologi yang dapat memperburuk ikatan sosial antara sesama manusia. Jadi, perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap manajemen sumber daya manusia (MSDM) di berbagai aspek. Namun dampak teknologi juga menimbulkan tantangan baru seperti isu keamanan data, kebutuhan akan peningkatan keterampilan digital karyawan, serta dampak negatif terhadap kesehatan mental karyawan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang holistik atau menyeluruh dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi MSDM mereka. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sambil mengatasi tantangan yang muncul untuk memastikan kesejahteraan dan pengembangan berkelanjutan karyawan. Dan selanjutnya, di sini perkenalkan, nama saya Sabrina Sifanur Azizah, akan menjelaskan tentang strategi apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah strategi meningkatkan pelatihan teknologi. Memberikan pelatihan intensif itu akan sangat baik dilakukan agar karyawan itu memiliki skill digital terhadap teknologinya. Yang kedua ada membentuk budaya kolaborasi. Oke, di sini itu adalah kita bekerja sama secara tim, karena dengan bekerja sama secara tim itu kita bisa saling bertukar pikiran satu sama lain, juga berbagi pengetahuan di antara karyawan. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan soft skill. Kenapa sih kita harus mengoptimalkan soft skill? Selain keterampilan teknis, kita juga perlu mengetahui nih apa sih ya yang dimaksud dengan pengetahuan soft skill. Pengetahuan soft skill itu adalah dasar kita, dasar untuk di sebuah organisasi.
karena di situ mencakup tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa berkepemimpinan dengan baik, gimana sih cara kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini yang disebut soft skill. Oleh karena itu, penting banget buat kita belajar bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik nih, agar orang tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan kepemimpinan, biasa disebut dengan leadership. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa memimpin suatu organisasi. Bagaimana sih kita bisa mengatur anggota-anggota kita supaya anggota kita itu bisa saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu organisasi dengan baik. Dan di sini ada adaptabilitas karyawan. Oke, di sini itu adalah bagaimana sih si karyawan ini bisa beradaptasi di lingkungannya, baik itu dengan poin-poin mereka ataupun kemampuan mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa karyawan itu harus berkembang, gak boleh nge-stuck di situ-situ aja. Harus beradaptasi, terus berimprovement supaya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih untuk kemampuan mereka di dalam suatu organisasi. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai tentang peran pelatihan dalam meningkatkan kompetisi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Indah Perwanti dari kelas manajemen 24C. Di sini aku akan menjelaskan tentang strategi mengatasi tantangan penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Sejak beralihnya ke dekade kedua abad ke-21, perkembangan industri digital berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Persaingan ekonomi digital juga membuka persaingan ekonomi global. Dan sekarang pun kita bukan hanya bersaing dalam negeri saja, melainkan dengan talenta asing, setidaknya di tingkat ASEAN. Untuk mengatasi tantangan teknologi dalam MSDM, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan pelatihan teknologi, seperti memberikan pelatihan intensif bagi karyawan untuk perkuat kompetensi kerja mereka dan meningkatkan produktivitas organisasi. Lakukan analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan peran karyawan dan teknologi yang digunakan. Buat program yang relevan dengan pekerjaan mereka, seperti pelengkap lunak yang spesifik atau alat otomasi. Yang kedua, membentuk budaya kolaborasi itu membutuhkan pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, ataupun Mandarin merupakan langkah awal untuk bisa bersaing di era digital. Yang ketiga, mengoptimalkan soft skill. Sangat penting sekali karena keterampilan ini berperan besar dalam keberhasilan individu di tempat kerja, khususnya dalam aspek komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan penyelesaian masalah. Ada beberapa soft skill utama yang perlu dikembangkan seperti komunikasi efektif, manajemen waktu, kerja tim, kreativitas dan inovasi, kepemimpinan, penyelesaian masalah, kecerdasan emosional, dan adaptabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Syafarullah dari kelas MN24C dengan NIM 244162601201183. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dalam konteks pengembangan karyawan, pelatihan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pentingnya pelatihan. Yang pertama, membantu karyawan mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, menjaga keberlanjutan organisasi melalui tenaga kerja yang kompeten. Langkah-langkah pelatihan. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan karyawan dan organisasi. Menggunakan analisis kebutuhan untuk merancang pelatihan yang tepat.
Yang kedua, program pelatihan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian spesifik. Keempat, pelatihan soft skills untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Kelima, mentoring and coaching. Melibatkan pemimpin atau senior untuk memberikan bimbingan dan inspirasi. Dan yang keenam, rotasi pekerjaan dan promosi. Memberikan pengalaman baru untuk meningkatkan fleksibilitas dan kesiapan menghadapi tantangan. Dan yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Dengan cara melakukan penilaian rutin untuk mengetahui kemajuan karyawan dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Faktor-faktor pendukung pelatihan. Yang pertama, dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Yang kedua, penyediaan sumber daya dan fasilitas pelatihan yang memadai. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran keberlanjutan. Manfaat pelatihan: membentuk tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Dan yang ketiga, menyiapkan suksesi kepemimpinan di masa depan. Jadi kesimpulannya, pelatihan merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan kinerja puncak baik secara individu maupun organisasi. Dengan pendekatannya terencana dan komprehensif, pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan kemampuan, tetapi juga memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik pada organisasi. Jadi pelatihan karyawan adalah kunci untuk membuka potensi terbaik mereka dan meraih keberhasilan organisasi. Mari jadikan pelatihan sebagai fondasi untuk menciptakan masa depan yang lebih produktif dan kompetitif. Nah, sekarang kita udah masuk ke kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya, pengembangan SDM adalah proses berkelanjutan yang memerlukan investasi waktu, sumber daya, dan komitmen dari organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, memberikan pelatihan yang relevan, dan menghadapi tantangan dengan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan daya saingnya. Dalam jangka panjang, pengembangan SDM tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja individu, tetapi juga pada pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengembangan SDM dalam mendukung kinerja organisasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.